He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan harian sulung GKI. Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Ya, mari kita berdoa. Liel akan memimpin berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, makasih berkat-Mu hari ini, makasih untuk kita dapat punya kesempatan mendengarkan renungan hari ini dengan baik. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat supaya dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagus ya. Tema hari ini ya Liel adalah orang tua yang tidak diperlengkapi. Ya. Maksudnya orang tua tidak diperlengkapi. Nah, maksudnya ya memang tidak diperlengkapi. Gereja ya kita semua tidak memperlengkapi diri sebagai orang tua. Artinya apa, Liel? Tidak diperlengkapi dalam konteks apa? Dalam konteks menjadi murid Tuhan. Nah, itu ya. Jadi banyak orang tua, papa mama ya tidak tahu kalau seharusnya jadi murid Tuhan. Juga kamu kan? Semua anak-anak kita dipanggil menjadi murid Tuhan. Lah, kalau gitu apa sih murid itu? Orang yang mau terus belajar. Ya, orang yang terus mau belajar. Sekarang kamu murid kan? Iya. Belajar nggak? Belajar. Tiap hari? Tiap hari. Nggak bolos? Enggak. Ya, itu murid ya. Murid terus belajar bersama dengan gurunya. Ada guru mengajar, kamu belajar dengan baik. Lah, itu seorang murid. Nah, kalau demikian maka bahwa pergumulan kita semua ya, pergumulan ya, seluruh jemaat GKI Sulung dan kita semua ketika dikatakan banyak orang tua tidak menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau gitu ayo kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus ya. Jadi bahayanya apa? Bahayanya apa Liel bahayanya? Semua yang bisa menjadi aktivis gereja, bahkan pemimpin gereja, tetapi tidak menjadi murid Kristus di rumahnya. Iya, bahaya enggak itu? Bahaya. Iya, jadi di gereja aktif luar biasa, bahkan jadi pemimpin kan, tapi di rumah nggak jadi pemimpin di rumah, nggak jadi murid. Yang minggu lalu ya beberapa lalu kan sudah dibahas kan, kita kan ngomong kan di gereja bisa baik, alim, sabar gitu ya, lalu di rumah Enggak. jadi orang yang berbeda. jadi orang berbeda ya, jadi harimau makananmu gitu ya. Jadi loh semua ya kelihatan aslinya di rumah padahal di gereja baik. Lah itu bahayanya ya. Di luar bisa aktif, bisa memimpin gereja, tetapi ketika di rumah tidak menjadi murid Tuhan Yesus ya. Jadi murid Tuhan Yesus adalah apa Liel? Orang yang terus belajar bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dengan lain kata apa? Murid Tuhan Yesus adalah orang yang menjalani setiap harinya bersama dengan Tuhan Yesus. Apa contohnya? Menjalani tiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bersama dengan kamu. Tuhan Yesus bersama dengan papa, dengan mama, Koko, Meme juga. Semua anak-anak Tuhan Yesus bersama, berjalan bersama-sama. Buktinya apa? Ya, setiap kali kalau misalnya ngerjain tugas pasti ada Tuhan. Ya, ngerjain tugas ada Tuhan. Oke, bagus. Apa lagi? Ngerjain ulangan ada Tuhan. Ngerjain ulangan ada Tuhan. Apa lagi? Pelayanan ada Tuhan. Pelayanan ada Tuhan. Apa lagi? Main game ada Tuhan enggak? Ya, ada untuk biar sabar. Ada kan? Ada Tuhan kan? Masa ketika kamu main game Tuhannya pergi, Tuhan Yesus? Enggak kan? Berjalan bersama-sama. Kamu sedih, kamu menangis, pernah? Ada.
Kamu susah pernah, Ada Tuhan. kamu galau pernah, Ada Tuhan. ada Tuhan. Tuhan. Bisa berdoa, bisa minta tolong dengan Tuhan. Itu artinya apa? Berjalan bersama. Juga papa ya. Papa sedih, papa susah ya. Banyak hal yang mungkin bisa salah paham gitu ya. Larinya mana ke papa? Ada teman. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu artinya bersama dengan Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu orang tua bersama anak-anaknya setiap hari harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Ingat ya semua orang tua dengan anak-anak saudara setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita ya. Maka kehidupan orang tua dan anak-anak setiap hari harus mempunyai apa? Saat teduhnya. Baca firman Tuhannya setiap hari kan ada renungan anak, ada renungan remaja, ada renungan pemuda, ada renungan dewasa ya. Firman Tuhan yang setiap hari seharusnya kita baca. Kita punya kehidupan doa yang baik ya, pribadi kita apapun dimanapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita bisa doa, karena doa itu diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk kita bisa apa? Doa itu untuk bergumul dengan Tuhan, untuk omong-omong dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu berdoa, sehingga kesaksian hidup kita ya lihat, kesaksian hidup anak-anak Tuhan itu bisa memberikan kesaksian yang baik dan benar. Yang pertama dialami di rumah dulu ya. Jadi kalau rumah semuanya baik, otomatis sekolah baik enggak? Baik. Kampus baik enggak? Baik. Baik. Gereja baik. Bermasyarakatnya baik enggak? Baik. Baik. Tapi kalau rumahnya berantakan, Semua nggak baik. semua enggak baik. Ikut ya. Oleh karena itu rumah itu penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, lihat kita belajar dari Yosua ya. Yosua itu penerusnya Musa ya kan, yang membawa Israel keluar dari Mesir lalu sampai masuk tanah perjanjian. Itu yang mimpin memasuk tanah perjanjian itu Yosua. Yosua itu berkata kepada semua bangsa Israel, tua-tua dikumpulkan, dan dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah ya. Yosua menandaskan kepada semua kepala suku Israel yang semuanya adalah saudara-saudara kan. Israel itu kan saudara, 12 suku semua kan, anak-anak dari Yakub kan, menjadi satu bangsa yang namanya Israel, umat Allah. Dia berkata, aku dan seisi rumahku akan tetap terus beribadah kepada Allah ya. Tidak akan menyembah Allah lain, hanya kepada Allah. Dan disinilah Yosua memberikan contoh ya, lihat ya, bagi bangsa Israel bahwa iman itu bertumbuh dimulai dari kehidupan keluarga ya. Setiap keluarga di situ iman itu mulai bertumbuh dengan baik. Kenapa? Kita sudah bahas yang lalu. Karena iman itu diteruskan, diajarkan, dilatih ya, diberikan contoh yang konkret dari papa mama kepada anak-anak ya. Oleh karena itu harus bertumbuh di dalam keluarga. Maka Yosua mengatakan, aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Allah. Artinya apa? Lihat, aku dan keluargaku tetap menghadirkan Allah dalam kehidupan keluargaku ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah kita, yaitu hadir di rumah kita. Percaya kamu? Percaya. Oh iya, harus percaya ya. Tuhan Yesus ada bersama-sama di dalam kehidupan rumah tangga kita, rumah kita ya, keluarga kita. Di situ itu Tuhan hadir. Maka Martin Luther mengatakan statement yang bagus sekali, lihat. Sudah pasti ayah dan ibu adalah rasul, uskup dan imam bagi anak-anaknya, karena merekalah yang membuat anak-anak itu kenal Injil. Oh, luar biasa ya. Ayah ibu adalah rasul. Ya. Apa itu rasul?
Yang ke-12 rasul. Ya, 12 rasul, bukan jadi rasul ya. Kalau jadi rasul itu hanya ya murid Tuhan Yesus itu. Martin Luther memakai sebutan rasul, menyatakan bahwa ayah ibu adalah murid. Ya, uskup, pemimpin, imam bagi anak-anak di dalam keluarga yang mengajarkan iman itu dengan benar, ya, kepada semua anak-anak untuk bisa kenal Injil. Ya, Injil adalah berita sukacita. Injil adalah berita Mesias sudah datang. Injil adalah berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, yang betul-betul menjamin keselamatan kita dengan pasti. Lihat, ada satu pujian ya yang bagus sekali. Kau rangkai air mataku dari Gloria Trio ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kata-katanya luar biasa ya, bahwa Tuhan Yesus itulah yang betul-betul beserta dengan kita. Ayo iman kita bertumbuh. Keluarga kita, papa, mama, koko, cece, kamu ya, semua keluarga-keluarga ya, anak-anak Tuhan. Kita tahu pencobaan-pencobaan yang kamu alami, dikatakan Paulus, ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Dikatakan Allah itu setia. Ya. Oleh karena itu dia tidak membiarkan kita dicobai, apalagi sampai jatuh. Ya. Kau rangkai mataku jadi permata, kau bakal putih hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau baca di bintang-bintang, air mataku di permata. Beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Jauh sekali ya, bagaikan langit dan bumi. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, rangkai mataku di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Renungkan sekarang ya, renungkan saudara ya. Apakah saudara dan saya sebagai papa dan mama sudah menjadi murid Kristus? Fit at home itu sudah bertumbuh di dalam rumah kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika bagian renungan ini kami melihat bagaimana Yosua menyatakan deklarasinya kepada seluruh suku Israel bahwa dia akan tetap beribadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Yahweh, Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Seluruh keluarga, seluruh isi keluarga tetap beribadah. Tuhan, tolong kami semua
segenap jemaat GKI Sulung dan siapapun ya Tuhan yang mendengar renungan harian Sulung ini Tuhan. Kami rindu keluarga kami ya Tuhan menjadi tempat di mana iman itu bertumbuh. Jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan. Murid yang terus belajar bersama dengan Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Oh, Guru Agung kami Tuhan. Allah Immanuel kami yang berjalan bersama dengan kami. Oleh karena itu sertai hari ini pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, kuliah, sekolah, anak-anak kami, semuanya dimanapun saja berada. Yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang putus asa, oh Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan bahwa Engkau Allah Immanuel yang bersama dengan kami. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, tolong ya Tuhan bukakan lapangan pekerjaan dan usaha di mana kami tetap percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga dalam perjalanan kami betul-betul seperti apa yang Engkau katakan, biarlah sukacitaku menjadi bagian dalam sukacita kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa renungan harian esok hari RHS. Ya, salam faith at home, keluargaku, gerejaku. Tuhan berkati. Joy has come.